Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Baik, dalam video kali ini saya akan mereview mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani SPSI MHkes. Dalam video kali ini saya akan membahas 3 materi di pertemuan kelima, yaitu mengenai perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Di pertemuan ke-6 mengenai stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat, dan di pertemuan ke-7 mengenai peranata sosial. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan berikut pembahasannya. Baik teman-teman, di pertemuan kelima menjelaskan perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Nah, maksud dari ketertinggalan sendiri yaitu adalah kulturlek. Kulturlek ini adalah fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pengertian teori ketertinggalan kebudayaan menurut W.F. Ausburn, beliau mengemukakan beberapa teori sesuatu yang terkenal mengenai perubahan dalam masyarakat, yaitu kulturlek yang artinya ketertinggalan atau kebudayaan. Perbedaan antara tarif kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat. Di sini juga ada faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan, yaitu ada bencana alam. Bencana alam yang menimpa ini kepada masyarakat dapat mempengaruhi perubahan bencana alam seperti longsor, letusan gunung berapi. Mereka harus dievakuasi, dipindahkan ke tempat yang baru. Nah, di sanalah mereka harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan budaya setempatnya, sehingga terjadi proses disimilasi maupun akulturasi. Faktor yang selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan di Indonesia ini sebagai persinggahan pedagang-pedagang besar. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan budaya mereka pada masyarakat setempat. Nah, jadi sehingga terjadilah perubahan budaya masyarakat dengan percampuran budaya yang ada. Apa sih kaitannya dengan masalah gizi? Kaitannya dengan masalah gizi di sini, di era globalisasi di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan. Nah, di Indonesia menghadapi permasalahan-permasalahan gizi ganda. Pihak masalah gizi kurang disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baik kualitas lingkungan, atau kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah ilmu gizi. Nah, yang selanjutnya ada perubahan pola makan dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini berakibat banyak penduduk dengan mengalami masalah gizi. Bisa menjadi gemukan atau obesitas. Nah, di sini ada kaitannya budaya dengan masalah gizi masyarakat. Perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat termasuk perubahan gaya hidup atau perilaku yang berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makannya. Jadi, perubahan ketertinggalan kebudayaan pun dapat sangat berpengaruh ke masalah gizi seseorang tertentu. Dari tadi faktor-faktor yang telah dijelaskan di awal itu juga dapat mempengaruhi masalah gizi tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu materi ke-6 mengenai stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Nah, stratifikasi di sini berasal dari kata stratum dan sosial. Kata stratum ini berarti lapisan, sedangkan sosial berarti masyarakat. Secara umum berarti penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Nah, sesuatu yang dihargai masyarakat bisa dari uang, tingginya ilmu pengetahuan, segi ekonomi, atau kesolehan dalam ilmu agama, atau keturunan-keturunan orang yang terhormat. Contohnya nih, di Korea itu senior dan junior sangat kental banget dengan menghargai beda satu sama lain. Beda 1 tahun juga menghormatinya itu sangat hormat banget gitu.
Nah, di sini juga ada dasar stratifikasi sosial. Kriteria penggolongan masyarakat dalam suatu lapisan bisa dari kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Prestasi dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh untuk mengubah stratifikasi sosial. Contoh dari kekayaan, kekayaan itu dapat dilihat dari harta bendanya. Orang yang kaya itu dapat disegani oleh banyak orang dan dihormatinya. Misal dari contoh lain dari penghormatan. Di penghormatan itu dapat dilihat dari tingkat jabatannya atau lain sebagainya. Contoh lain di ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu semakin tingginya ilmu pengetahuan, maka seseorang itu akan dihargai dan dihormati di masyarakat tertentu. Di sini sifat stratifikasi sosial menurut Sujarno Sukanto, berdasarkan sifatnya stratifikasi sosial dibagi menjadi 3 antara lain, yaitu stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup ini bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Misalnya seseorang ingin pindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Nah, sistem lapisan sosial tertutup tersebut dan maksudnya hanya melalui kelahiran. Contohnya sistem kasta di India dapat merubahnya. Yang selanjutnya ada stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka ini lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecapaian skill kita, atau sebaliknya misalkan dari contohnya itu orang yang good looking itu akan lebih dihargai di masyarakat tertentu. Yang selanjutnya ada stratifikasi sosial campuran. Nah, ini perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya kaum sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta sehingga tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Namun cara mengubah kasta itu, masyarakat bisa berpindah ke tempat lain yang tidak mengenal kasta. Jadi berpindah negara gitu. Baik, yang selanjutnya yaitu materi ke-7 mengenai peranata sosial. Peranata sosial di sini itu lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah menegakkan untuk mengatur hubungan antar manusia yang bergabung dalam satu kelompok masyarakat. Contoh dari peranata dan lembaga yang menegakkannya. Contoh peranata adalah undang-undang yang tertulis di konstitusi, sedangkan lembaga yang menegakkannya adalah kepolisian. Nah, dalam satuan sistem pendidikan, peranata adalah aturan yang terdapat di sekolah. Sedangkan lembaganya adalah sekolah itu sendiri yang diketuai oleh kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, di sini Sujarno Sukanto menuliskan definisi peranata sosial itu sebagai kumpulan norma dari semua tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok suatu kehidupan di dalam masyarakat. Nah, unsur peranata sosial ini terdapat 3 unsur yang melatari hal tersebut, yaitu kaidah atau norma, lembaga sosial, aparat penegak ketertiban masyarakat. Nah, di dalam kaidah atau norma ini berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak serta mengatur pelaksanaan kewajiban individu dalam masyarakat tertentu. Nah, kaidah atau norma ini terbagi dalam norma agama, adat dan kebiasaan, norma kesopanan dan kesusilaan, serta norma hukum. Yang selanjutnya lembaga sosial. Lembaga di sini tuh lembaga yang mengatur undang-undang secara tertulis bahwa misalnya perilaku mencuri itu terlarang dan tergolong tindakan kriminal. Misalnya hukumannya adalah dipenjara. Selain itu juga pelaku tidak boleh dihakimi secara massal, misalnya digebuki atau di jalanan. Jadi setelah adanya lembaga sosial ini, masyarakat tidak sewenang-wenang mengambil hakim sendiri gitu. Selanjutnya aparat penegak ketertiban masyarakat. Nah, dalam peranata dan aturan di atas ini tertulis, maka perlu ada aparat penegak ketertiban yang mengatur, menguasai, menegur serta menghukum jika ada anggota masyarakat yang melanggar aturan dan peranata tersebut. Aparat penegak ketertiban masyarakat ini dapat berupa kepolisian, pengadilan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi udah ada masing-masing tugasnya tertentu gitu. Nah, di sini ada macam-macam peranata sosial dan contohnya.
yaitu ada Pranata domestik. Pranata domestik ini bertujuan untuk memenuhi keperluan keluarga, kekerabatan, dan hubungan antar pasangan. Contohnya Pranata perkawinan, tolong-menolong antar kerabat, pengasuhan anak, serta sopan santun. Nah, yang selanjutnya ada Pranata ekonomi. Pranata ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan bapaknya. Jadi untuk pencaharian manusia. Contohnya Pranata ekonomi ini ada Pranata pertanian, perbankan, industri, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada Pranata pendidikan. Pranata pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang beradab dan berguna. Contohnya Pranata pemberantasan buta huruf, sekolah, perpustakaan umum, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya juga ada Pranata agama. Pranata di sini bertujuan untuk memenuhi keperluan spiritual manusia, baik itu dalam berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib. Contohnya Pranata ada penyiaran agama, pantangan, ilmu gaib, metafisika, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada Pranata fisik atau Pranata somatik. Nah, Pranata ini bertujuan untuk memenuhi keperluan fisik, kesehatan, dan kenyamanan hidup. Contohnya pemeliharaan kesehatan, pusat kebugaran, pusat kecantikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.